Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi nih Papi. Nah, ini juga kebetulan kita bersyukur sekali ya. Kita dapat lagi sharing testimoni yang sangat bermanfaat dalam kondisi pandemik saat ini gitu ya. Nah, ini dia balik lagi teman-teman. Jadi profesi dokter, perawat ya yang ada di rumah sakit ini sangat rentan sekali dengan yang namanya paparan virus dari COVID ya. Karena banyaknya sekali pasien-pasien COVID ya yang mau nggak mau nih ya, para sahabat kita ya, para dokter-dokter yang mereka selalu bertemu akhirnya mau nggak mau gitu ya. Dan akhirnya sahabat-sahabat kita terpaparlah virus COVID ini. Nah, jadi Papi, kita akan dapat lagi satu sharing Papi ya dari sahabat kita nih sama juga dokter juga ya yang terpapar virus COVID gitu. Dan ini pun baru banget Papi, baru bulan ini juga dia kena COVID-nya. Ya. Oke, jadi kita akan panggilkan ya. Kalau tadi Dokter Ani yang dari Bekasi yang kena COVID, sekarang saya akan panggilkan Dokter Ina. Oh, dibalik-balik aja ya namanya ya? Balik-balik aja namanya ya, profesinya pun sama. Nah, Dokter Ina ini kebetulan dokter spesialis patologi anatomi. Ya, beliau terpaparlah virus COVID. Jadi kita akan segera panggil Dokter Ina, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dokter Ina dari Dokter Ina Rangkuti ya dari Pekanbaru. Saya mau berbagi pengalaman ya. Saya sudah konsumsi Transfector ini sejak 2 bulan yang lalu ya. Saya minum Transfector ini ya, konsumsi Transfector disarankan oleh abang saya, upline saya juga sekaligus ya, Pak Safri Rangkuti ya. Mungkin beliau melihat saya setiap hari saya harus keluar rumah ya untuk bekerja pagi sampai sore ya. Kebetulan saya bekerja di 2 rumah sakit ya. Jadi beliau menyarankan coba juga saya untuk konsumsi Transfector untuk menjaga imunitas tubuh saya begitu ya. Jadi ya karena abang ya dia khawatir sama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk meminum Transfector bersama keluarga ya, suami saya, anak-anak saya semuanya ikut minum ya. Jadi saya, suami dan anak saya yang paling besar kita minumnya waktu itu baru yang TFA ya, TFA dan Vitamin ya itu 2 kali 1 ya. Terus sedangkan untuk anak saya yang umur 5 tahun dan 1,5 tahun saya kasih yang chewable 2 kali sehari ya. Terus saya ya ini sih ya saya harus yakin dengan apa yang saya minum gitu. Tapi tetap juga saya cari-cari informasi ya di ruangan kantor. Saya tanya kepada teman-teman apakah mereka ada yang sudah tahu yang namanya produk Transfector ya. Wah ternyata ya saya yang ketinggalan. Teman-teman saya ternyata semua sudah pernah konsumsi Transfector ya. Jadi sudah ada yang minum Transfector yang advance ya, yang plus, yang Belvi gitu ya. Masing-masing dengan masalahnya masing-masing ternyata sudah teratasi dengan Transfector. Jadi ada yang polip endometrium hilang dengan Belvinya ya, dengan TF-nya juga gitu ya. Ada yang alergi wajahnya karena pakai kosmetik baru ya. Nah, itu dengan Transfector juga langsung hilang katanya. Terus ada juga yang program anak kedua sih ya, mungkin anaknya yang pertama sudah besar tapi dia tidak kunjung hamil, dia pakai Belvi belum habis katanya 1 botol dia sudah hamil gitu ya. Terus kemudian ada juga yang untuk daya tahan tubuh. Dengan di situ saya semakin yakin Transfector ini memang bagus gitu ya. Jadi saya lanjut gitu ya. Nah tapi ya namanya kita ikhtiar ya usaha gitu. Nah pada tanggal 2 September ya saya dapat info ya, dapat kabar kalau salah seorang teman saya itu ada yang positif ya, terkonfirmasi COVID-19. Sementara saya ada kontak erat dengan dia beberapa hari sebelumnya begitu ya. Kontak erat ini berarti saya berada dalam satu ruangan dengan beliau ya. Itu ada jarak yang dekat dan waktunya itu lebih dari 15 menit. Memang waktu itu kita lagi ada rapat begitu ya. Jadi akhirnya kita yang kena tracking beberapa orang itu semuanya langsung di swab hari itu
gitu ya. Setelah tahu saya kena tracking, tentu saya ya tetap pulang ke rumah ya, karena saya merasa memang ada rasa gejala saya itu waktu itu pegel-pegel gitu. Jadi badan saya ini sakit-sakit, capek-capek gitu. Terus kemudian saya seperti kedinginan, meriang gitu. Tapi suhu saya normal begitu. Jadi saya tetap pulang ke rumah, tapi saya sudah pakai masker saja ya. Saya nggak berani buka masker. Apalagi saya ada anak kecil yang masih ASI begitu ya. Tapi tetap anak saya ya tetap saya ASI gitu ya. Waktu itu ya saya bismillah aja gitu ya. Nah, besoknya akhirnya saya dapat kabar hasil swab saya ternyata terkonfirmasi positif begitu ya. Waduh, saya langsung merinding, ini juga saya merinding kalau diingat lagi ya. Aduh, lemes ya, rasanya sedih. Aduh, gimana ya saya ini gitu ya. Ya sempat juga seperti ya sama dengan dokter Ani ya, kepikiran apa saya akan meninggal begitu ya. Jadi waktu itu ya bingung sekali rasanya. Saya rasanya kalau harus diisolasi di rumah sakit, saya juga takut walaupun saya kerja di rumah sakit ya. Saya bingung, akhirnya satu malam saya masih tidur di rumah ya. Saya sudah isolasi di kamar, tapi saya nggak nyaman gitu ya. Saya nggak nyaman semalaman itu, saya susah tidur. Besoknya juga teman-teman saya kontak-kontak saya ya, nanya kabar saya. Terus mereka juga sepertinya sangat menginginkan saya untuk diisolasi di rumah sakit saja supaya saya dapat pemeriksaan lebih lanjut, saya terpantau begitu. Dan ternyata saya dikabari kalau ternyata CT saya itu 22 begitu. Jadi wah itu tinggi sekali gitu, itu infeksius sekali. Semakinlah saya khawatir dengan keluarga saya di rumah begitu. Akhirnya saya diskusi dengan suami dan abang saya ya, Pak Safri Ramkuti gimana ya gitu, bagusnya akhirnya kita ambil keputusan saya diisolasi di rumah sakit gitu. Nah, jadi selama di rumah sakit saya ya diperiksa semuanya ya, terus alhamdulillah semua hasil pemeriksaan darah, analisa gas darah, ronsen ya lumayan bagus ya, tidak ada kelainan yang terlalu serius. Terus saya sharing lagi dengan abang saya Pak Safran Putih, ini gimana ya saya for life-nya. Beliau menyarankan di ini coba for life-nya di itu apa transfector ya, saya minum transfector yang advance, coba transfectornya dinaikin lagi dosisnya. Kalau kemarin saya cuma 2x1, coba dia dinaikin jadi 3x3 atau kalau bisa sih 3x5 begitu. Nah, saya ini kan masih ragu ya gitu, aduh kok banyak ya, aduh nggak kebanyakan gitu ya. Jadi saya masih ragu-ragu, akhirnya saya putuskan minum 3x2 aja dulu gitu ya. Jadi saya minumnya hanya 3x2, vitaminnya tetap saya minum juga ya. Jadi cek swab selama di isolasi itu setiap 3 hari gitu ya. Swab pertama akhirnya keluar ya. Saya tingkatkan ya, kalau biasanya saya 2 kali sehari, ini jadi 3x2. Swab pertama ketika diisolasi ya, itu keluar masih positif ya, masih sedih, tapi CT-nya langsung meningkat jadi 27 ya. Ya tapi itu masih infeksius ya. Ya saya harus ambil semangat lagi, saya masih lanjut dengan TF saya yang 3x2 dan ya dengan yang lainnya, pokoknya saya ikhtiar apapun yang disarankan saya usahakan gitu ya. Jadi swab yang berikutnya ternyata juga naiknya tidak terlalu signifikan ya. Jadi masih positif dan hanya ke 29. Sementara cut off-nya itu 36. Aduh, masih jauh sekali begitu ya. Jadi saya bagaimana ya, akhirnya sharing lagi dengan abang saya Pak Safri Ramputi ya, beliau dicoba jangan takut, kata dia jangan ragu, harus yakin. Akhirnya saya dan beliau juga mengirim Riovida untuk saya ya, dia sarankan coba ini ditambah Riovida lagi 3x1 begitu ya. Jadi saya coba ikhtiar lagi ya, saya beranikan saya makan 3x5 dan Riovidanya 3x1 ya. Saya berharap sekali semoga swab saya segera negatif, karena saya merasa kondisi klinis saya sudah merasa enak, badan saya sudah enak, saya sudah baik-baik saja begitu. Tapi ya namanya di ruang isolasi ya, kita banyak dapat kabar, ternyata tetangga-tetangga kamar saya itu ada yang sampai 6 kali swab itu masih positif gitu. Aduh, saya nggak mau dong seperti ini, saya pengen pulang, saya pengen di rumah, saya pengen sama keluarga saya begitu ya. Akhirnya saya beranikan makannya 3x5, terus kemudian ditambah Riovida lagi 3x1 ya, 3 kali yang ya, terus
swab berikutnya itu langsung jadi 35 ya, jadi 1 poin lagi hampir negatif begitu. Jadi saya tambah semangat, saya tambah yakin ya, saya teruskan ya dosis seperti itu, dan swab berikutnya itu saya dinyatakan negatif ya, dan ternyata pun yang saya negatif ini ternyata regennya itu berbeda. Kalau yang kemarin cut off-nya itu yang 36, ini yang cut off-nya 40, berarti saya lebih dari 40 gitu ya. Jadi saya langsung dikata negatif dan saya boleh pulang, dan itu saya senang sekali ya. Saya langsung telepon suami saya jemput saya mau pulang, saya bilang begitu. Terus jadi begitu ya pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih harus beraktivitas keluar rumah ya, masih harus keluar ya, itu saya sarankan jangan ragu untuk jadikan Transfactor untuk salah satu ikhtiar kita untuk menjaga imunitas tubuh. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang isolasi ya, baik isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit ya, jangan ragu juga untuk jadikan Transfactor sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menghilangkan virus COVID, membuat swab kita jadi negatif begitu. Salam pejuang COVID. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ina sharing inspiratif ya. Luar biasa. Salam pejuang COVID. Oh, Ya, sekarang udah ada begitu, Papi. Salam pejuang COVID. Betul. Oke. Dokter Ina, jadi sekarang udah nggak perlu ragu lagi ya, takutan minum Transfactor overdosis ya, Dokter Ina. Untung nggak tahu Dokter Ina dosis Sultan ya. Nah, kalau Dokter Ina mungkin bulan lalu nonton ya acara Testimony Day, kita ada yang namanya dosis Sultan, Dokter Ina. Itu dahsyat banget itu dia. Minum TF-nya. Minum TF-nya 3 botol 1 hari, Dokter Ina. Tapi sembuh ya. Cepat sekali. Nah, Papi, dari tadi tuh Dokter Ina sebut TFA, TF Advance ya. Nah, buat teman-teman yang di Zoom yang tidak tahu tadi Dokter Ina sebut TFA, itu sama aja juga dengan TF3 atau TF Formula ya. Tadi Dokter Ina juga sempat sebut TF Advance ya, itu juga sebenarnya sama, itu TF3 atau TF Formula ya. Gitu. Oke, jadi nanti untuk pertanyaan disimpan dulu ya. Simpen dulu pertanyaannya. Apakah Dokter Ina mengalami gejala apa pada saat minum TF gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya disimpan dulu. Setelah sesi kita terakhir, baru nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Nah, teman-teman boleh tanya nanti ya sama narasumber kita yang tadi sudah sharing. Oke, Papi, kita udah dapat 2 ilmu tentang COVID ya, Papi. Ya, betul. Dari Dokter Ani sama dari Dokter Ina. Ya, semoga nanti akan banyak lagi ya sharing-sharing dari teman-teman kita yang lain ya yang telah mengalami kesembuhan ya terapi dengan Transfactor. Bu Ratu minta waktu sedikit, Bu Ratu boleh? Iya, boleh, Papi. Mungkin dengan dari testimoni 2 dokter ini, mungkin kita yang punya keluarga tim medis atau bekerja di Satgas COVID, sangat dianjurkanlah dia mengkonsumsi ini setiap hari ya. Itu aja. Benar banget, Papi. Karena mereka kan yang dibahasanya barisan terdepan, Papi. Kan mereka terus, Papi, yang ketemu dengan pasien-pasien COVID. Pejuang. Nah, mereka kan pejuang-pejuang nih, gitu kan. Ya, harus. Nah, oke, gimana? Boleh, Dok? Satu lagi ya, jadi untuk anak saya ya, yang sedang ASI ya, saya itu yang paling takut dia tertular. Dia baru umur 1,5 tahun, dia masih ASI, saya peluk-peluk, tidur dengan saya. Alhamdulillah dia swabnya negatif, jadi dia tidak tertular. Setiap hari saya kasih swab. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, Dok ya. Jadi walaupun Dokter Ina-nya positif, tapi karena terus minum Transfactor, si baby yang masih menyusui tidak kena ya, Dok ya. Itulah namanya infeksius tadi. Babynya ikut makan chewable juga. Nah, ikut makan chewable juga, alhamdulillah ya. Ini bagus banget nih, Dok ya. Artinya buat teman-teman juga nanti di sana yang berpikir bahwa Transfactor aman nggak sih untuk bayi yang masih menyusui? Aman ya, Dok? Ya. Apalagi tadi Dokter Ina cerita juga bagus banget ya, bahkan Dokter Inanya positif COVID, menyusui bayinya pun tetap negatif. Alhamdulillah banget. Oke, thank you banget ya Dokter Ina sharingnya. Banyak sharingnya. Ya, sharingnya nanti ditunggu lagi, Dok ya untuk sharing-sharing berikutnya.
Siapa tahu nanti ada apa namanya? Tapi Ada nauzubillah, kesaksian jangan lagi. sakit lah, jangan sakit lah ya, jangan sakit. Jangan dokter Inanya yang sakit lagi. Maksudnya nanti dokter Ina mendapatkan sharing lagi yang bermanfaat yang bisa di-sharing ke kita, Papi. Betul. Ya, Setuju. jangan dokter Inanya sakit lagi, jangan. Alhamdulillah ya. Oke. Oke,